warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Afriliatuarita dengan NIM 230104034. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ambon, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Pidana Islam kelas B. Jadi teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan PPT kelompok kami, yaitu kelompok 3 dengan judul Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jadi teman-teman, di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada sejarah AUPB, yang kedua ada macam-macam AUPB, yang ketiga ada fungsi AUPB, dan yang terakhir ada kedudukan AUPB. Jadi yang pertama ini ada sejarah AUPB atau asas-asas pemerintahan yang baik. Jadi teman-teman, AUPB ini merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu Algemene Beginsel van Behoorlijk Bestuur atau ABB. Sedangkan di Inggris AUPB ini dikenal sebagai the Principle of Natural Justice, dan di dalam bahasa Perancis AUPB ini disebut sebagai Les Principaux Généraux du Droit Concerné Public. Terus AUPB ini tuh mulai muncul di literatur hukum Belanda itu pada awal abad ke-19 dengan pengembangan jurisprudensi terkait pengawasan hakim atas tindakan pemerintah. Dan pada tahun 1950-an ini, pemerintah Belanda itu menyusun pedoman untuk penyelenggaraan kewenangan guna mencegah benturan kepentingan antar pemerintah dan rakyat. Dan AUPB ini itu mulai diakui sebagai norma hukum yang harus diikuti oleh pengadilan dalam menilai keabsahan tindakan administratif yang berfungsi sebagai alat kontrol untuk melindungi hak-hak masyarakat. Dan AUPB ini mulai diakui di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan AUPB sebagai dasar gugatan. Dan di tahun 2004 melalui perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, AUPB mulai diakui secara resmi sebagai dasar gugatan dalam pasal 53 ayat 2. Dan proses pengakuan AUPB di Indonesia ini dipengaruhi oleh pemikiran Prof. Paulus Effendi Lotulung yang mengusulkan prinsip ini di dalam rapat DPR. Terus AUPB ini bertransformasi dari prinsip tidak tertulis menjadi norma hukum tertulis, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dan AUPB ini berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menilai tindakan administrasi negara dan sebagai norma pengarah bagi organ pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Terus yang selanjutnya ini ada macam-macam AUPB. Jadi di dalam macam-macam AUPB ini terdapat 8 poin. Yang pertama itu ada kepastian hukum. Jadi setiap tindakan pemerintah itu harus berdasarkan hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Yang kedua ada memanfaatan. Jadi tindakan pemerintah itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga ketidakberpihakan. Jadi pejabat publik itu harus bertindak tanpa memihak dan harus adil. Yang keempat ada kecermatan. Jadi untuk pengambilan keputusan itu harus dilakukan dengan hati-hati dan harus teliti. Terus yang kelima ini tidak menyalahgunakan kewenangan. Jadi para pejabat itu tidak boleh menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi. Dan yang keenam dan yang ketujuh ini ada keterbukaan dan kepentingan umum. Jadi mereka sama, yaitu proses administrasi itu harus transparan dan dapat diakses oleh publik. Dan yang ke-8 pelayanan yang baik. Jadi pemerintah itu harus memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Jadi yang selanjutnya ini ada fungsi dan kedudukan AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan dilanjutkan oleh teman saya Muzli Alwahan. Terima kasih. Konsep AUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik pertama kali muncul di Belanda berawal dari istilah Algemene Beginsel van Behoorlijk Bestuur atau ABBB. Pada awal abad ke-19, pada masa itu ada kesadaran yang mendalam mengenai perlunya pengawasan yang ketat terhadap tindakan administratif pemerintah. Pemerintah sebagai kekuatan yang sangat besar harus bertindak dengan penuh tanggung jawab, dan pengadilan mulai memainkan peran penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan tidak merugikan masyarakat. Konsep ini meskipun berakar dari Belanda,
ternyata memiliki pengaruh yang jauh lebih luas di Inggris. Prinsip ini dikenal dengan nama The Principle of Natural Justice, yang secara prinsip menekankan pada asas bahwa keadilan tidak bisa diabaikan dalam setiap proses administratif. Di Prancis, konsep serupa dikenal dengan sebutan Le Principe General du Droit Consommé Public, yang tujuannya tidak berbeda, yaitu memastikan agar pemerintah senantiasa mengutamakan transparansi, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap tindakan yang diambilnya. Kemudian puncak penting dalam perkembangan AUPB terjadi pada tahun 1950-an di Belanda, ketika pemerintah negara ini mulai merumuskan pedoman administratif yang lebih formal dan sistematis. Pedoman ini bertujuan untuk menghindari adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, serta untuk memberikan perlindungan hak rakyat. Dengan pengakuan AUPB sebagai norma hukum yang mengikat, pengadilan mulai menilai tindakan administratif tidak hanya dari perspektif hukum positif yang tertulis, tetapi juga dari sudut pandang keadilan substansial yang berpihak pada kepentingan umum. Langkah penting berikutnya datang pada tahun 1986 di Indonesia, ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN diundangkan. Meskipun demikian, pada masa itu AUPB belum sepenuhnya diakui dalam teks hukum, sehingga pengadilan hanya bisa menilai tindakan pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang eksplisit. Pengakuan resmi terhadap AUPB sebagai salah satu dasar hukum yang kuat harus terjadi pada perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang secara eksplisit memasukkan AUPB dalam pasal 53 ayat 2. Dalam pasal tersebut, AUPB dijadikan salah satu landasan bagi masyarakat untuk menggugat tindakan pemerintah yang dianggap melanggar prinsip keadilan atau hak-hak yang merugikan rakyat. Tokoh yang sangat berperan dalam memperkenalkan AUPB di Indonesia adalah Prof. Paulus Effendi Lotulung. Beliau menegaskan bahwa AUPB bukan hanya pedoman yang harus diikuti oleh pengadilan, tetapi juga merupakan norma yang mengarahkan pemerintah untuk selalu bertindak dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan rasa keadilan. AUPB menurutnya adalah pedoman moral atau etika yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, karena ia mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya. Perkembangan AUPB di Indonesia menunjukkan transformasi yang menarik. Awalnya, AUPB hanya dikenal sebagai prinsip yang tidak tertulis yang digunakan oleh pengadilan untuk menilai tindakan administratif pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, AUPB berkembang menjadi norma hukum tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Norma ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagai pedoman yang jelas, AUPB memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tidak hanya sesuai dengan aturan yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Serta seiring berjalannya waktu, AUPB semakin dikenal sebagai landasan yang sangat penting dalam sistem hukum administrasi. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN kini menjadikan AUPB sebagai pedoman utama dalam menilai keabsahan setiap tindakan administratif pemerintah. Selain itu, AUPB juga diharapkan dapat menjadikan paduan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga pemerintah yang baik dan bersih dapat terwujud untuk kesejahteraan rakyat.